Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ronix Wan. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara memperbaiki ujung joran yang patah atau mengganti ujung joran. Karena kemarin saya mancing hujan-hujan, maka cutter pancing saya juga kemasukan air dan tentu ini berpengaruh kepada pelumasannya. Sehingga di sini saya ada PR, yaitu mengganti ujung joran dan melumasi kembali cutter pancing untuk perawatannya supaya gear di dalam tidak haus. Di sini saya menggunakan grease CVT sepeda motor Yamaha, yaitu yang bagian primary. Untuk step pertama, kita keluarkan dulu ujung jorannya melalui pangkal joran. Di sini ada semacam tutup yang pakai drat. Jadi kita lepaskan dan ketika kita kembalikan, ujung joran yang patah keluar begitu saja. Saya yang patah tadi harus dikeluarkan dari cincin yang paling depan. Di sini saya menggunakan mancis untuk memanaskan supaya bisa dikeluarkan dengan mudah. Setelah dirasa cukup panas, maka saya dinginkan terlebih dahulu supaya ketika kita pegang tangan kita tidak terbakar atau melepuh. Di sini sudah posisi dingin dan bisa dicabut dengan mudah. Untuk pemasangan pada ujung joran pengganti, di sini saya menggunakan lem Dexton. Lem ini daya rekatnya cukup kuat dan sulit untuk terlepas jika sudah dilem dengan lem ini. Baiklah, kita lepaskan dulu katrolnya supaya gampang untuk membolak-balik joran. Lalu ujung joran pengganti tadi atau yang baru kita masukkan dari pangkal joran sampai muncul di ujung joran tersebut. Cincin ujung joran yang tadi yang sudah kita lepaskan, kita pasangkan ke ujung joran yang baru. Kita coba dulu. Ini tidak boleh terlalu lapang supaya bisa nantinya merekat dengan kuat dan tidak gampang lepas. Untuk lemnya kita masukkan ke dalam cincinnya. Setelah dirasa cukup, kita akan memasangkan di ujung joran dan menunggu sejenak untuk dikeringkan. Baiklah, demikian step-stepnya dari awal sampai akhir tentang bagaimana cara mengganti ujung joran yang patah. Ini juga berlaku untuk joran sambung atau joran fiber. Di sini kebetulan joran saya adalah yang tipe teleskopis.
Selanjutnya kita lepaskan katrol atau reel pancing, dan kita akan membongkar part demi partnya supaya bisa kita lakukan pelumasan ulang menggunakan grease atau gemuk. Di sini tipe katrol atau reel saya adalah Exori Megaton 8000. Ukurannya lumayan besar, bisa juga dia untuk dibawa mancing ke laut. Pertama sekali kita lepaskan dulu handle-nya, dan setelah itu kita lepaskan gulungan, yaitu membuka tutup yang ada di depan ini seperti drat atau seperti membuka baut. Setelah putarannya dirasa agak lunak, kita cabut saja dan gulungannya bisa dilepas dengan mudah. Setelah gearnya dilepaskan, kita buka baut pengunci guide atau reel untuk pemandu benangnya. Pertama kita buka dulu, ini adalah skrup pengunci supaya tidak longgar atau berputar ketika mendapatkan beban yang berat. Dan untuk membuka nut ini sendiri menggunakan ulir kiri, jadi putarannya terbalik dari baut yang biasa. Dan ini tidak boleh dipaksa, takutnya lecet. Setelah pemandu benang kita cabut, baru kita buka skrup pengunci bodi katrol. Kita buka dulu yang bagian depan. Di sini semua skrup atau baut pengunci bodi katrol semuanya menggunakan obeng plus atau obeng bunga. Ya, kita lepaskan bagian bawah. Lepaskan dengan hati-hati ya teman-teman, supaya bautnya tidak lecet, karena kalau lecet bisa susah untuk dibuka. Jadi harus dirasa-rasa ketika memutarnya, tidak boleh terlalu dipaksakan. Keempat baut tadi terlepas, sekarang kita buka penutup bodinya atau covernya. Kita lepaskan dulu gear payungnya supaya nampak apa gearnya masih ada pelumas atau pelumasnya sudah rusak terkena air atau grease-nya terkontaminasi teman-teman. Karena jika grease atau gemuk tadi terkontaminasi air, daya lumasnya pasti berkurang dan warnanya juga berubah keputihan. Di sini saya sudah menyediakan bensin atau pertalite untuk membersihkan sisa-sisa grease atau gemuk yang terkontaminasi tadi. Kita buka semuanya, dan juga bagian belakang ini berfungsi untuk memaju mundurkan gulungan benang supaya rata pengumparannya. Dan selanjutnya kita lepaskan semua bagian-bagian atau isi dalam katrol supaya mudah dibersihkan.
sekarang kita bersihkan semuanya. Kita bersihkan semua sisa-sisa pelumas yang tadi terkontaminasi air, dan kita kuas pelan-pelan. Karena saya menggunakan Pertalite di sini, jadi grease-nya dengan gampang bisa dibuang atau dibersihkan. Kita bersihkan satu-satu. Setelah itu kita angin-anginkan saja, atau ditiup bisa juga. Atau biasanya kalau saya melakukan perawatan di siang hari, saya jemur biasanya supaya cepat kering. Karena bensin ini sifatnya cepat menguap. Kita harus menaruh di tempat yang bersih ya teman-teman, dan jangan sampai ada terkena pasir. Karena pasir ini sifatnya adalah abrasi, sehingga jika masuk ke dalam gear, lama-kelamaan gear kita akan habis. Setelah itu kita bersihkan body control atau housingnya. Kita bersihkan semua sisa-sisa grease. Di sini saya tidak melepaskan bagian pengunci karena di situ terdapat part-part yang halus juga, atau seperti per. Jika itu terlepas maka sangat susah dicari. Spare-nya juga tidak ada dijual di toko-toko pancing. Jadi saya tidak melepasnya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih, dan nanti bisa kita tiup atau kita lap gitu. Kalau ada tisu bisa lebih baik, dan jika tidak ada tisu kita lap saja dengan kain. Kerjakan dengan hati-hati ya teman-teman, dan tidak boleh terburu-buru. Takutnya ada part-part yang lepas atau yang hilang, maka akan sangat susah lagi untuk dicari atau dibuat. bagian-bagiannya sudah kita bersihkan, dan tertinggal satu lagi asnya. Nah, setelah ini kita keringkan dulu, bensinnya, dan selanjutnya setelah tidak ada
atau setelah tidak basah baru kita lakukan pelumasan ulang menggunakan grease. Kali lagi saya menggunakan grease CVT ya teman-teman, karena pada dasarnya grease ini fungsinya sama, yaitu melumasi. Dan ketika kita melumasi, nanti grease ini membentuk sejenis lapisan film di bagian gear itu, sehingga mengurangi pergesekan dan dapat mencegah aus. Dan semua skrup atau skru tadi kita bersihkan juga semuanya. Sebenarnya katro pancing ini sudah saya gunakan selama lebih kurang 8 tahun teman-teman. Saya membelinya di tahun 2014, tapi karena saya rajin melakukan perawatan jadi awet seperti ini. Ketika terendam air atau terkena air hujan, saya selalu membongkar dan mengganti grease atau gemuknya dengan yang baru, supaya gearnya dapat bertahan lama dan tidak aus. Karena gear ini dia satu set itu harus fix teman-teman. Jika kita mengganti dengan spare baru, biasanya itu gearnya tidak fix, sehingga kadang-kadang dengan katro pancing ini menjadi keras, atau ketika mendapatkan beban berat dia tidak mau berputar atau sulit berputar. Makanya kita harus menjaga part-part originalnya dengan baik. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pelumasan ulang seperti ini. Karena saya bekerja di bagian maintenance atau bagian perawatan juga, makanya saya sedikit menguasai tentang ilmu-ilmu lubrikasi, yaitu grease, oli, dan lainnya. Tapi tidak terlalu ahli ya teman-teman, hanya mengetahui saja. Dan jika ini bisa diterapkan ya alhamdulillah. Setelah itu kita lap dulu semuanya, supaya nanti pelumas yang baru kita pasangkan tidak terkontaminasi oleh bensin. Jadi ini harus benar-benar kering. Setelah semuanya kering baru kita bisa melumasi kembali. Saya rasa sudah kering, jadi saatnya kita melakukan pelumasan ulang. Pertama, saya melumasi gear payung lebih dahulu. Di sini kita usahakan grease-nya rata, teman-teman. Jadi setiap celah gear mendapatkan pelumas. Saya menggunakan tangan saja supaya bisa dilakukan dengan baik. Baiklah, kita lanjutkan. Pokoknya setiap bagian-bagian yang bergesekan kita lumasi dengan grease semuanya supaya tidak aus.
saja ya teman-teman, tidak perlu terlalu over atau terlalu banyak untuk pelumasannya. Yang penting dia sudah terlumuri dengan rata, itu sudah cukup. Bagian demi bagian, part demi part, kita lumuri dengan grease secara merata supaya nantinya lubrikasinya bisa berjalan dengan baik, dan setiap permukaan-permukaan yang bergesekan bisa bertahan dengan lama dan tidak cepat aus. Di sini gear nenasnya kita kasih juga grease. Di sini memang dibutuhkan lebih banyak grease karena gear nenas ini terbuat dari kuningan. Di sini memang saya memberi grease-nya memang agak sedikit over atau sampai penuh supaya putaran reelnya menjadi lebih ringan dan terlubrikasi dengan baik. Bagian handle katrol juga kita kasih grease karena kemarin terkena air, jadi supaya tidak berkarat kita lapisi lagi dengan grease. Saya menggunakan obeng dengan hati-hati supaya bisa merata di celah-celah yang sempit karena bearing ini ukurannya sangat kecil teman-teman. Dan bicara mengenai bearing katrol atau reel pancing, biasanya kebanyakan orang salah paham di sini karena di kotak atau di body reel itu biasanya tertulis 8 ball bearing, 9 ball bearing, atau ada yang 7, 5 atau 2. Itu sebenarnya bukan bearingnya yang ada 8, 7, 5 atau 2, tapi bola-bola di dalam bearingnya. Dan ini merujuk kepada besarnya diameter bearingnya. Karena bearing ini tidak seperti yang dipakai di industri yang biasanya ada tipe-tipenya. Karena ini hanya untuk reel pancing, jadi bearingnya diberi atau tidak diberi standar, hanya disebut 10 ball bearing, 7 ball bearing. Itu sebenarnya ball di dalamnya atau bola-bola bearingnya, bukan jumlah bearingnya. Karena bearing katrol ini biasanya hanya di handle ada kiri kanan, berarti ada 2, dan di depan ada 1, jadi 3 atau paling banyak 4 bearingnya di dalam. Oke, sekarang kita lanjutkan pelumasan bagian-bagian lainnya. Baiklah, setelah semua bagian diberi grease atau gemuk, kita mulai lagi pemasangan. Di sini kita mulai dengan gear guideline paling belakang. Gear ini
fungsinya untuk memaju mundurkan gulungan reel teman-teman, dan ini skrunya bentuknya khusus, jadi tidak boleh bertukar dengan yang lain. Nah, di sini kita tidak perlu mengunci terlalu kuat karena takutnya akan menyebabkan putarannya menjadi berat. Kita lanjutkan pemasangan, dan ini guideline-nya. Nah, disinilah nanti terpasang ujung as gulungan, dan pergerakan mekanismenya bisa memaju mundurkan gulungan pancing itu sendiri. Kita pasang dengan hati-hati. Pemasangannya tidak boleh terbalik ya teman-teman, karena ini ada relnya bagian atas. Kita pasangkan lagi skru kecil di sini untuk pengunci asnya. Kita putar dengan hati-hati. Yang ini memang agak kuat kita menguncinya, ini memang tidak boleh longgar ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa lihat mekanisme atau cara kerja dari gear dan guide tersebut. Setelah dirasa cukup, sekarang kita pasangkan gear atau gigi payungnya. Masukkan dengan hati-hati. Di sini saya ingin menambahkan sedikit lagi grease di bagian gigi payung, karena ini adalah bagian yang cukup sensitif atau cukup vital di suatu bagian reel pancing teman-teman. Jadi saya menambahkan sedikit lagi. Setelah terpasang dengan baik, kita pasangkan tutupnya kembali. Kita pasangkan skrunya atau skru pengunci. Itu bisa juga disebut bautnya teman-teman, tapi ini sebenarnya bukan baut. Kalau anak-anak teknik ini bilangnya skru, atau bahasa Indonesianya skru teman-teman. Menguncinya tidak perlu terburu-buru ya teman-teman, biasa aja. Karena ini permukaannya juga plastik, jadi tidak perlu mengunci sekuat tenaga. Jika sudah dirasa cukup kuat ya sudah, jangan dipaksa lagi putarannya. Saya membuat tutorial, ngintip-ngintip terus. Kita tes putar dulu dengan handle-nya, dan alhamdulillah putarannya cukup ringan karena ada lubrikasi atau grease baru di dalamnya. Dan saya rasa tipe grease ini sangat cocok teman-teman, karena tidak menyebabkan berat putaran atau tidak ada efek samping lain. Dan di sini karena as dengan selongsongnya juga bergesekan, juga saya kasih pelumas di sana supaya bisa awet dan juga terlindung dari karat. Setelah itu kita pasangkan guideline-nya. Gaby terus mengintip. Dia kepo dengan apa yang saya lakukan. Kita pasangkan guideline-nya. Setelah itu kita
kita harus hati-hati teman-teman. Ini dratnya harus fix, tidak boleh dipaksa putarannya. Inilah alasannya kenapa saya menggunakan tang di sini, bukan menggunakan kunci ring pas atau kunci Inggris atau yang lainnya, supaya dratnya tidak rusak. Jadi kita masukkan dulu dengan hati-hati, tidak boleh miring karena bahannya terbuat dari kuningan, jadi tidak bisa kita paksa seperti logam-logam yang lain yang lebih keras. Kita harus putar bolak-balik untuk memastikan supaya dia pas atau tidaknya. Setelah saya rasa pas, saya kunci secukupnya saja ya, tidak usah terlalu kuat dalam melakukan penguncian supaya tidak dol juga. Setelah itu kita pasangkan skru untuk penguncinya supaya ini tidak lepas ketika terjadi strike atau ketika reel mendapatkan beban yang berat. Ini juga kita kunci sekedarnya saja karena kita memasangkan besi di bagian plastik. Jadi harus hati-hati ketika melakukan penguncian supaya tidak dol. Sekarang kita pasangkan reel plastiknya, dan juga di sini ada gear. Gear ini fungsinya ketika katrol mendapatkan beban berat, jadi nanti putaran atau gulungannya los ke depan. Kita pasangkan gulungannya. Kita kunci kembali. Kunci ini memang harus kuat ya teman-teman, tapi ketika kita mancing di laut ini tidak boleh dikunci karena bisa-bisa piranti kita terbang di seret ikan. Kita pasangkan handle-nya. Jika kita menggunakan tangan kiri ketika memakai katrol atau kidal, kita bisa memasangnya di sebelah kanan. Kita lakukan tes pemutaran. Nah, di sini sangat ringan teman-teman, putarannya sangat baik, cukup baik. Dan ini telah selesai, tinggal kita pasangkan kembali kepada jorannya. Selanjutnya kita bersihkan dulu sisa-sisa grease yang tadi nempel di tangan, juga nempel di bagian bodi-bodi katrol. Setelah terpasang, bisa digunakan kembali seperti biasanya. Dan dengan kegiatan kita menservis atau melakukan perawatan seperti ini, sudah bisa dipastikan katrol pancing atau reel pancing kita kedepannya awet dan bisa dipakai bertahun-tahun atau bisa tahan cukup lama teman-teman. Thanks for watching ya teman-teman.